Halo teman-teman Grid Auto, dengan saya Ermil Zulfikar di sini. Naufal Safli. Dan gue Pradana. Nah, Val, ini gue ada satu pertanyaan yang menurut gue bikin orang pusing lah. Kira-kira nih, kalau lo punya budget 200 jutaan, mobil apa sih yang bakal lo beli? Wuling lah. Kalimatnya belum kelar ya. Wuling, pokoknya Wuling. Kenapa dengan Wuling? Ada apa kayak dengan Wuling Wuling? tuh murah, fiturnya banyak. Begitu, Wuling kan pokoknya. Nah, kalau dengan budget segitu Wuling apa sih yang bisa dapat? 200 jutaan ya? Iya. Cortez, Wuling Cortez. Yang varian tertingginya yang City. Tapi Turbo. tapi menurut gue ya masih banyak kok mobil-mobil Jepang yang lebih oke lah ya di segmen harga segitu. Apa emang, ada apa? Bentar, tanya Pradana dulu. Kalau Pradana apa nih? 200 juta ya? 200 jutaan. Kalau gue sih sebenarnya masih penasaran Expander sih. Apalagi kemarin baru muncul facelift ya kan, masih hangat lah istilahnya. Kenapa dengan Expander? Oh, kalau misalkan gue sih bentuknya keren. Dalamnya mewah. Mewah gimana tuh mewah? Mepet sawah kah? Agak maksudnya kesannya mewah. Oh, kesannya mewah ya. Iya. Kerasanya mewah lah. Kalau tadi kan Cortez City nih, dia segmennya medium MPV. Satu lagi Gua LMPV. LMPV. Oke, gue beda sendiri deh. Dengan budget 200 jutaan ya. Misalnya kalau bisa dapat ya, gue sendiri sih bakal milih Toyota Rush. Gue masih berpikiran kayak orang tua. Toyota rak cinta. Tuh, gua bilang tadi apa? Selera bapaknya kan. Terus dia bilangnya apa tadi? Orang tua. Bro, bukan masalah orang tua atau enggak apa. Ini secara spesifikasi. Fitur oke. Tampang sangar. Segmentasi juga dia SUV. Nah ya udah kita bandingin aja. Kita bandingin nih. Oke. Daripada kita banyak berdebat ya. Nah, mendingan kita langsung aja nih. Tuh tadi lu lihat kan, kalau dari mesin itu performanya yang paling mantep Wuling Cortez. Wuling Cortez itu mesinnya 1450 cc, tenaganya diklaim 140 dk pada 5200 rpm dan torsi puncaknya 250 Nm pada 1600 sampai 3600 rpm. Kalau lu berapa? Expander ya. Expander pakai mesin kode mesinnya nih 4A91, kapasitasnya nyaris 1500 cc. Cuma beda satu, pakai silinder Mifec. Daya maksimalnya 104 dk di 6000 rpm. Torsi maksimalnya 141 Nm pada 4000 rpm. Ya gimana ya Pak? Kubikasi sama, kagak pakai turbo. Ya wajar lah. Ya udah jelas kan. Oke. siapa yang menang. Rush nih ya. Kalau Rush tuh dia pakai mesin 2NR VE 1496 cc. Oke lah, dikit lagi 1500 lah. Tapi emang kalau secara ini dia 1500 hitungannya karena dia min beda ke atas 1500. Untuk tenaganya sendiri ini sama kayak Expander ya, 104 dk di 6000 rpm. Sama torsi maksimalnya itu 136 Nm di 4200 rpm. Bentar. Torsi maksimal berapa tadi? Torsi maksimal tadi 136 Nm. Kok torsi SUV kalah sama torsi LMPV? Bro, Tapi kamu semua ada kalah sama gua. bukan masalah kalah itunya bro, ini SUV bro, dia jelajahnya lebih jauh, dia punya ground clearance lebih tinggi. Dia di ground clearance-nya itu 220 mm, paling tinggi nih. Expander Di cuma saat beda ini. Expander cuma beda dikit 200. Kalau- Tapi dia paling kenceng Wuling Cortez. Enggak dong, bukan masalah paling kencengnya, di Indonesia nih bro, efisiensi itu utama. Itu irit bahan bakar. Ini berapa? Emang rasa irit apa sih? Iya. Nih kalau dalam kota nih RS tuh bisa mencatatkan 12,1 km per liter, sedangkan di luar kotanya 16,4 km per liter. Irit kan Itu bro? datanya dari Ini data dari hasil tes tim Grid Auto. Grid Auto ya, tim. Nah kalau Expander gimana nih? Expander ya walaupun nggak seirit Toyota nih, tapi beda dikit. Kalau dalam kota tuh Expander konsumsi bahan bakarnya 11,5 km per liter. Kalau misalkan di jalan tol lebih irit sedikit dibandingin Toyota Rush 16,7 km per liter. Sama itu tadi dari Sama dari tim tester, iya. Kalau Grid Auto. Wuling gimana Wuling nih? Kalau Wuling jujur gue nggak tahu karena tim tester Grid Auto tuh belum pernah cobain
Wuling Cortez yang tipe tertinggi yang City Turbo tadi itu ya? yang City 1,5 turbo itu belum pernah dites. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang punya Wuling Cortez 1.5 City boleh di Komen di bawah. berapa konsumsi bahan bakarnya. Oke ya, secara spesifikasi mesin ya atau teknisnya mungkin ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tapi balik lagi ya. Nah, fitur nih yang paling utama. Gimana nih kalau fitur nih? Alah, lu pada pulang nggak ngomongin fitur nanti. Bro, Fitur itu doang pada. fitur tuh buat menunjang ya, bukan hanya dilebih-lebihkan. Iya. Loh, fitur gua paling banyak. Oke, Fitur apa sih? coba kita dari Noval dari Wuling City Dari- dulu deh. dari yang paling bangga Apa dulu. City, gimana Marco dari, City? dari yang fiturnya dikit dulu, sorry ya. Fitur yang dikit dulu. Yang banyak belakangan. Gua kaget nanti pas denger. Pertama, head unit 7 inci, touchscreen pakai web link. Ada. Udah So-so web link lah. belum? Tapi gua udah ada GPS-nya. Kalau udah ada web link nggak perlu pakai GPS, GPS, bro. Udah ada web link Gerakas, ngapain pakai? Ya. Tapi Gerakas belum ada ya? Kan ada web link. Masih pakai kabel. Wifi dong. Tapi tetap aja lu cuma 7 inci ini kalau bawa bapak matanya udah plus tuh nggak kelihatan gini ngeliatnya. Bro, 7 inci kalau misalkan 8 inci kalau frame-nya gede sama aja ngejual 8 Iya, inci, bro. makanya. Tapi ya 8 inci udah terusin dulu. Oke, coba lanjut lagi, Pra. Sekarang yang baru nih, kaca belakang udah pakai defogger. Ada. Ada parking sensornya. Ada juga. Antena udah shark fin. Parking sensornya di mana? Belakang doang sih. Wuling Cortez di depan dan belakang. Itu Nah. paling mantap. Rush. Ada di belakang juga. Kamera pun ada. Ya, Expander juga ada kamera belakangnya. Tapi di Fogger baru kan. Kalau Ras dari 2018. Ya, tapi judulnya sekarang udah ada kan? Oke, udah ada. Oke. Apalagi, Pra? Iya, bingung deh. Kalau fitur mobil terus terang nih, kalau misalnya fitur mobil Expander nggak sebanyak gua nggak usah bilang Cortez sudah gua bilang nggak sebanyak Rush deh, tapi upper sales Expander Nggak Empat- menghormatin dulu nih, mau ngejelasin fiturnya Ras gimana. boleh Tiba-tiba dilewatin aja silakan gitu kan. monggo. Nah, kalau di Ras sendiri nih ya, ada salah satu fitur yang tidak dimiliki oleh kalian berdua. Apa sih? Apa? Bukan tidak dimiliki, kalian punya, tapi nggak banyak. Apa tuh? Airbag-nya ini aman, mobil tuh aman gitu. Nih, bahkan di Asian NCAP ya, dia tuh dapat rate-nya bintangnya 5. Mitsubishi Expander berapa? Expander 4. Kalau Cortez Cortez 5 itu juga, tapi oh, 5 juta. Enggak 6. Berapa tuh? 4 kalau nggak salah ya airbagnya. Depan 2 kanan kiri ya. Depan 2 dan di kursi tengah. Oke, tapi versi paling banyak kan? Oke. Tapi sebenarnya kita kan sebagai antisipasi lah untuk hal-hal yang terjadi. Apalagi jalan Indonesia ini nggak jelas tuh kan. Trafficnya gimana segala macam. Mobilnya pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan bikin macet, bro. Bukan pelan-pelan, yang penting aman. Sesuai. Apalagi fiturnya? Oke, ada lagi nih satu fitur yang tidak dimiliki kalian berdua juga. Apa tuh? Auto headlamp. Misalkan gini nih, kalau malam ngapain muter-muterin ini tuas buat nyalain ini? Udah, masukin auto, nyala lampu. Bahkan bukan itu aja, bahkan satu terowongan yang gelap, gak ada lampu, itu bakal nyala sendiri lampunya. Menyesuaikan. Tapi percuma nggak sih? Kenapa tuh? Harganya murah, fiturnya bagus, tapi TCO-nya anjlok. Oh, enggak juga, kita nggak anjlok. Usaha TCO, TCO tuh balik Lu lagi. mau ngejelasin fitur. Lu Oke. Oke fitur deh. gua dulu dong. Ya, Tadi ya. gua udah nih, Ras. Coba. Ya gua buka HP kontak. Wuling Cortez itu yang katanya paling banyak ini Ya, gimana? sebanyak apa sih? Fiturnya banyak banget nih. Head unit, touchscreen 8 inci plus GPS. Ya lu punya sih sebenarnya. Kursinya captain seat. Oke. Ya, Oke. MPV ya. Tapi kekurangannya Kapten situ itu ya, apa cuma tuh? muat 6. 7 lah kan di belakang 3, 2, 3. Kok ada 323? Itu kan band bola. Tiga dua kagak ada, depannya kagak ada apa transmisinya. Iya makanya. Jadi kayaknya depannya 2, tengah 2, belakang 3. Oh, 2, 3. Itu tidak sesuai dengan selera Indonesia. Indonesia butuh 2-3-3. penumpangnya banyak, bro. Kayak mobil-mobil yang kelas-kelas high. Oke, itu tapi emang diakuin harus lebih mewah sih, harus Iya. diakui itu ya. Udah akuin ya, ini masih banyak loh. Ini bisa sampai 10 menit loh. Mode berkendara. Lebay. Lu pada punya mode berkendara nggak? Ini gue mode berkendara ya, ada 3, ada normal, ada eco, ada sport. Oh, kita ada mode berkendara. Ya, Eko doang. Itu pun nggak ada pakai tuas, dia otomatis. Kalau kita gasnya pinter ya, kalau gasnya pinter dia Kalau kita gasnya konsisten, ekonya nyala. kayaknya lah. Paling banyak fitur gimana Iya, nih? makanya. Ada cruise control, Kita juga ada. Oh, saya nggak Oh, ada nggak gitu. Oh, ya ternyata nggak ada ya. Oh, itu saya electric seat adjustable. Bisa ngatur kursi pakai elektrik. Ngapain pakai ya elah, pakai manual elek- tarik-tarik. Ya. Elektrik rusak, pusing.
Shock pusing pertama. Yang kedua kita juga ada mengatur jok naik turun, maju mundur tuh di Trust tuh ada. Expander juga ada. Juga ada, Kan? cuma manual. Manual Lebih reliable. Dia tahannya bro. Tapi kan lebih mahal, fitur itu tuh mahal. Oke. Itu hold control. Itu sebenarnya sama fungsinya kayak hill start assist. Jadi nahan mobil selama 3 detik biar nggak mundur. Dan kita ada, punya. Ada Toyota Rush, ada lu punya? Ada juga. Ya ada lah bro. Mobil zaman sekarang itu standar. Iya, itu udah fitur harus ada itu. Oh iya sih. Terus ada electric parking brake tuh. Jadi rem tangannya nggak usah yang krek kayak pencet tombol doang. Ada independent rear suspension. Jadi suspensinya tuh nggak nyambung yang kanan sama yang kiri. Jadi sendiri-sendiri gitu. Oh independen ya. Independent suspension, nggak ada torsion beam ya tengah-tengahnya. Mantap itu. Terus juga ada automatic vehicle holding. Emang Wuling Cortez City itu lebih banyak, tapi Rush juga bukannya Nggak tidak banyak, malu-maluin. bukan tidak malu-maluin juga, ya menyimbangi lah dengan harganya gitu kan. Coba sekarang mainin harga nih. Kalau dari yang paling murah nih, katanya paling murah tuh adalah Oh iya dong. Mitsubishi Expander apa? Mitsubishi Expander, tipe tertingginya Ultimate dengan transmisi otomatis, harga OTR Jakarta nih ya, 272.100.000. Sobat kalau yang budget terbatas tapi tetap pengen Expander, bisa harganya di atas sedikit 200 juta. Tipe GLX transmisi manual 215.800.000. Itu yang varian termurahnya ya. Yang paling murah. Jadi dari mau budget nyaris 300, mau budget 200 lebih dikit bisa beli Expander. Toyota Rush nih ya, tipe tertinggi itu ya TRD Sportivo itu harganya yang otomatis itu 274.050.000. Kalau paling murahnya sendiri sih kalau untuk Toyota Rush itu yang 1,5G MT itu harganya 252.650 juta. On the road DKI Jakarta. Paling murahnya tetap 250 juta. Iya dong. Mobil mewah. Mewah, tapi fiturnya dikit. Gak dikit bro, menyesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia. Coba yang paling banyak yang katanya paling banyak fitur gimana nih? Harganya ya paling mahal. 290 juta on the road Jakarta. Itu yang tipe tertinggi City 1.5 CVT turbo. Nah, kalau Cortez ada berapa varian sih? 3 varian, ada 1.8, 1.5 sama Cortez City. Nah, City itu yang varian paling tertingginya ya. Harga termurah Cortez yang City. Jadi Cortez itu sebenarnya ada 3 varian, ada 1.8, 1.5 sama Cortez City. Nah, yang Cortez City yang paling murahnya itu 238.500.000 on the road Jakarta, teman-teman. Kita harus balik lagi ke service centernya gimana, terus kira-kira garansinya gimana sih Wuling ini? Waduh. Oke, kalau misalkan Toyota nih ya, udah jelas dong. Dealernya ada di mana-mana bro, dan ada lebih dari 300 dealer tersebar di Indonesia. Coba kalau Mitsubishi gimana Mitsubishi nih, kalau misalkan jaringan dealer sama bengkel emang nggak sebanyak Toyota. Tapi, ada tapinya nih. Gratis service dan spare part 4 tahun atau 5.000 km. Jadi itu 4 tahun tinggal gas doang. Tuh. Ngerem tapi, ngegas doang gitu, gas ya? Itu kan istilah. Oh, istilah. Yang nggak ngerem, nggak gas doang, nabrak dong Pak. Coba kalau Wuling lah nih, Cortez. Mengaku saya tidak punya apa-apa. Kok tidak punya apa-apa gimana? Nggak ada yang spesial lah dari layanan Purna Jual Wuling, ya biasa-biasa aja lah sebenarnya. Kayak mobil standar pada umumnya, dealernya juga nggak sebanyak Mitsubishi dan Toyota. Garansi 3 tahun tetap ya? Garansi 3 tahun. Beli Toyota lebih nyaman bro, ada di mana-mana. Mitsubishi nggak kalah, tapi nggak perlu mikir 4 tahun. Oke bro, daripada kita berdebat ya, kita balikan lagi ke netizen ya. Mana yang menurut kalian reliable, mana menurut kalian yang terbaik, mana menurut kalian yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Yang paling penting sih itu ya, kita bisa ngobrol ngalung ngidul, tapi keputusan terakhir tetap ada di tangan sobat. Satu lagi, kita nggak dibayar sama Wuling ya. Iya. Saya bela-belain Wuling karena emang fiturnya paling banyak. Bro, bukan masalah fitur yang banyak bro. Toyota Rush itu jelas itu kan, mobilnya kuat.
Pertama, keunggulannya ternyata saya mobil kuat, mesin jelas dong. 2NR VE dipakai di mana-mana, mau di Avanza ada, mau di Xenia ada, mau bahkan di Isuterus pun menggunakan mesin yang sama. Dan pakai juga lebih mudah juga Toyota kan karena Dan dia penggerak roda belakang loh, Bro. Jadi emang Satu-satunya ya, satu-satunya di- penggerak roda belakang di di segmen antara ini kita kan, di bertiga. antara bertiga ini segmen ini dia penggerak roda belakang. Jadi emang tugas utamanya mengangkut beban. Nah, buat teman-teman yang ingin terus menyaksikan video-video terbaru dari Grid Auto News, jangan lupa Like, komen. supaya kami bisa terus berkembang dan menyajikan informasi seputar dunia otomotif. ada yang lupa satu. Apa tuh? Jangan lupa tekan tombol lonceng di samping tombol subscribe biar Oh iya. nggak ketinggalan. Mobil-mobil apa lagi yang kita komparasi di sini boleh Di komentar ya, kolom komentar ya. benar. Oke, sampai jumpa dan see you next time.